Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Dewi Priyanti dari kelas C2 dengan NIM 21040463130. Nah, kali ini aku mau bahas mengenai mahabbah nih. Mulai dari konsep, hakikat, dan sebab-sebab mahabbah. Kalau bahas mahabbah nih, yang terlintas di pikiran kalian apa sih? Cinta. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, menurut Imam Al-Ghazali, mahabbah itu perasaan dari hati seorang mukmin atau seorang yang beriman untuk sang penciptanya. Jadi ya, dan bila mencintai Allah, Allah akan membalas dengan cinta. Yang harus kalian pahami, di dalam Islam, cinta itu sangat berperan penting. Dengan cinta, orang akan mempunyai nilai lebih di sisi Allah. Contohnya, kalau ibadah menyertakan cinta, melibatkan cinta, dengan ibadah tidak melibatkan cinta, itu rasanya itu pasti berbeda. Bahas-bahas cinta, mahabbah. Tahu nggak sih hakikatnya? Hakikat cinta itu apa? Perlu dipahami. Hakikat cinta itu pengetahuan dan penemuan si pencipta. Pengetahuan dan penemuan itu proses paling penting untuk menemukan cinta secara hakiki. Tentunya nilai cinta tidak akan sama dengan apapun, tidak bisa dipukul rata seperti itu. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, cinta itu tidak bisa tergambar atau minimal tidak akan ada dalam sosok diri seseorang jika ia tidak mengetahui pada sosok yang ingin dia cintai. Karenanya semua benda mati tidak bisa disebut sebagai pencinta karena tidak memiliki indera untuk menemukan kelayakan yang dicintai. Jadi kayak cinta tanpa karena itu nggak ada. Jadi kayak cinta itu tumbuh karena pengetahuan dan penemuan gitu loh. Nah, penyebab timbulnya mahabbah atau munculnya cinta, lahirnya cinta itu ada 5. Cinta pada diri sendiri, kayak kesempurnaan dan keberadaan diri kita yang selalu ada. Terus yang kedua, cinta kepada setiap orang yang baik sama kita. Cinta kepada setiap orang yang baik sama kita. Dan yang ketiga, cinta sama orang yang berbuat baik kepada orang lain. Jadi tadi kan sama kita, terus kayak cinta kepada orang lain yang berbuat baik kepada orang lain lagi. Nah, yang keempat, cinta pada sesuatu secara materi, kayak cinta karena cantik, cinta karena tampan, cinta karena sopan santun, cinta karena etikanya baik, seperti itu. Terus cinta yang kelima itu cinta yang disebabkan oleh frekuensi, nyambung gitu, kalau ngobrol, kalau bahas sesuatu itu kayak nyambung. Kalau kita biasanya sama teman-teman kita, pasangan kita itu kan nyambung, jadi timbul cinta karena ada nyaman, ada sebuah pengetahuan yang bisa dibahas dan penemuan kayak seperti itu. Nah, cinta itu ada 3 tingkatan. Ada tingkatan orang biasa, tingkatan sidik, dan tingkatan orang arif. Nah, tingkatan orang biasa ini biasanya tuh memuja Allah dengan kayak cara bersikir, kayak berdialog sama Allah, doa-doa gitu aja. Tapi mahabbah orang sidik itu kayak yang mengagumi ciptaannya, kayak Masya Allah, pemandangan ini indah banget, ciptaan Allah ini indah banget gitu. Jadi kayak mengagumi ciptaan Allah. Yang ketiga itu mahabbah orang arif, itu cinta yang sempurna, cinta makrifatnya kepada Allah, cinta yang telah sempurna makrifatnya kepada Allah. Jadi itu orang-orang yang emang udah makrifat gitu loh. Jadi ini cinta tertinggi. Cara yang dapat kita lakukan untuk mencapai cinta yang hakiki itu, kayak mahabbah itu, ada beberapa cara aku kasih tahu. Yang pertama, taubat dari segala dosa kecil dan dosa besar. Yang kedua, zuhud, kayak meninggalkan perkara dunia. Yang ketiga, waro, kayak meninggalkan segala yang di dalamnya mengandung subhat, seperti itu. Lalu sabar menghadapi semuanya. Lalu tawakal kepada Allah.
Dan yang terakhir, ridho akan semua jalan yang Allah kasih, ridho akan semuanya yang terjadi. Seperti itu. Nah, adapun dalil mengenai mahabbah itu sendiri kurang lebih seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mutawasina bisabari ngala nasi wa ala rahmati bihim kama ta'fil rahima wa mayarah hamuhum rahman arhamur rahmanil fil ardi yarhamukum man fis samai, yang artinya orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Tuhan yang maha penyayang. Sayangilah orang-orang yang ada di bumi, maka orang-orang yang ada di langit akan menyayangi. Nah, yang terakhir aku mau bercerita sedikit mengenai Hanzalah, sahabat Nabi, yang menurutku ini juga kayak pelajaran mahabbah. Maksudnya nyambung dengan materi yang aku terangin dari awal tadi. Hanzalah itu merupakan sahabat Nabi yang patuh dan taat intinya. Nah, kala itu Hanzalah itu menikah di Mekah dengan Jamilah binti Abdullah. Hanzalah meminta izin kepada Nabi Muhammad untuk bermalam pertama dengan istrinya. Nabi pun kayak iyain, kayak mengizinkan. Lalu bermalam pertamalah Hanzalah dan Jamilah. Sampai Hanzalah itu masih sholat subuh waktu itu, kayak habis berarti kan mandi junub dulu terus sholat subuh, tapi kembali ke pelukan istrinya lagi sampai terdengar seruan hayya 'alal jihad, ajakan untuk, bukan ajakan sih, kayak perintah untuk berperang gitu loh. Tanpa basa-basi dan pikir panjang, Hanzalah pun segera bersiap untuk berperang gitu, tentunya dengan restu istrinya. Dan jangan lupakan dia itu belum mandi junub ya. Berperanglah itu sampai akhirnya tentara muslim itu menang. Tapi belum sampai di situ, ketika tentara muslim akan kembali, diserang lagi oleh kaum kafir. Akhirnya banyak tentara muslim itu yang kayak gugur di medan perang. Terutama Hanzalah juga gugur di medan perang. Setelah peperangan itu usai, Rasulullah menemukan jasad Hanzalah ini dalam keadaan yang bersih, basah, tanpa bercak darah, tanpa noda darah sedikit pun. Nah, ada saksi mata yang sama-sama itu sahabat Nabi. Katanya Hanzalah itu dimandikan, disucikan oleh para malaikat karena dia meninggal dalam keadaan junub, namun meninggal di medan perang. Jadi dia termasuk manusia yang disucikan oleh malaikat, seperti itu. Jadi pelajarannya, Hanzalah itu kayak nggak basa-basi kalau panggilan untuk panggilan dari Rasul untuk berjihad gitu loh. Jadi itu kan cinta kepada Rasul, cinta kepada Allah, cinta kepada Tuhannya. Itu cinta yang hakiki, itu seperti itu, dan Allah pasti akan membalas dengan cinta lagi. Sekian, saya Dewi Priyanti. Terima kasih, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.